Selamat datang di video ajar saya, Muhammad Isfan Rahadi dengan NIM 1821719 dengan judul Tantangan Pendidikan Pasca COVID-19 segmen pertama. Pertama, kita akan melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. UNESCO telah memperkirakan bahwa pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan gangguan pendidikan pada 1,2 miliar siswa. Nah, usaha-usaha yang telah dilakukan UNESCO antara lain, pertama, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan seluruh negara yang berdampak terhadap pandemi. Lalu yang kedua adalah diadakannya kampanye Learning Never Stops, di mana di saat sekolah-sekolah dibubarkan pada saat pandemi, kita harus tetap belajar kapanpun dan dimanapun. Nah, lalu COVID-19 ini telah menyebabkan perubahan berupa transformasi pendidikan pada sistem edukasi. Sebelum itu, kita harus mengenal terlebih dahulu tingkatan ekosistem edukasi yang ada saat ini. Ekosistem pertama adalah makro, di mana ini berskala nasional dan global. Contoh ekosistem makro ini adalah seperti Kementerian Pendidikan yang ada di Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada ekosistem meso yang berupa institusi. Contoh dari ekosistem meso ini adalah sebuah universitas seperti Institut Teknologi Bandung. Lalu yang ketiga ada ekosistem mikro, di mana ini berdampak pada course dan modul. Sebagai contoh adalah mata kuliah, seperti mata kuliah pembelajaran multimedia. Dan yang terakhir ekosistem nano atau ekosistem individual, yaitu individu masing-masing dari setiap mahasiswa maupun siswa SMA. Nah, selanjutnya kita akan bahas 3 tahapan respon pandemik. Jadi yang pertama ada open response, kedua open recovery, dan ketiga open reform. Tahapan pertama open response. Jadi open response ini adalah tahapan awal bergerak menuju ERT atau Emergency Remote Teaching. Kejadian ini sempat kita alami seperti saat pertama kali pandemi, kuliah yang awalnya offline semua berubah menjadi online dengan bantuan alat-alat seperti Zoom maupun Google Meet. Inilah yang disebut dengan emergency remote teaching. Lalu yang kedua, ekosistem akan melakukan penyediaan sumber daya untuk implementasi, seperti ITB yang telah menyediakan akun Microsoft dan akun Google bagi mahasiswanya agar dapat mengikuti program emergency remote teaching ini. Dan yang terakhir, modul-modul ini bakal diperluas dengan online teaching dan learning. Semua dilakukan secara online. Lalu tahapan kedua atau open recovery. Jadi dapat dibilang tahapan ini adalah transisi menuju new normal. Nah, pada tahapan kedua ini akan dibentuk sebuah sistem-sistem baru yang akan digunakan ke depannya. Nah, salah satu contoh dari tahapan kedua ini adalah dikembangkannya EduNext, di mana dalam EduNext ini kita dapat belajar secara online dan akan digunakan dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, pada tahapan ini akan banyak isu baru yang muncul pada pengembangan sistem tersebut. Terakhir, tahapan ketiga atau open reform. Jadi pada tahapan ketiga ini, tahap pertama akan dilakukan evaluasi terhadap tahap-tahap sebelumnya. Nah, lalu akan dilakukan integrasi pendidikan online ke dalam nilai-nilai inti. Kenapa hal ini penting? Karena kita tidak tahu kejadian yang akan terjadi di masa depan. Apakah mungkin akan ada pandemi lagi atau tidak, kita tidak ada yang tahu. Maka dari itu, kita diperlukan sebuah sistem online yang sustainable. Inilah yang dilakukan pada open reform. Nah, untuk menyukseskan hal tersebut juga dibutuhkan perubahan visi, misi, dan budaya dari setiap ekosistem. Baik, sekian presentasi pada segmen pertama. Sampai bertemu di segmen kedua.